Hari ini kita akan ngebahas pasar sekunder di Cardano. Bagi kalian, para investor di Cardano, apakah kalian sudah tahu tentang pasar sekunder? Hari ini kita akan bahas tuntas, nonton sampai habis. Halo semua, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, di channel ini saya biasa sharing tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan terlebih dahulu saya akan ngebahas tentang pasar sekunder di equity crowdfunding. Nah, buat kalian para investor yang sudah berinvestasi di platform equity crowdfunding seperti LendX, Cardano, Santara, B-Share, dan lain-lain, kalian hanya bisa menjual kepemilikan saham kalian itu di secondary market. Nah, jadi timingnya itu hanya bisa di situ. Nah, kalian harus punya mindset dulu, kalian itu sedang berinvestasi di sebuah perusahaan, bukan meminjamkan uang ke sebuah perusahaan. Jadi jangan pikir, wah, 1 tahun uang saya bakal balik modal nggak? Kalau 1 tahun balik modal itu namanya dipinjamkan ya, bukan berinvestasi di sebuah perusahaan. Apalagi kita berinvestasi di perusahaan private company atau perusahaan tertutup. Jadi jual belinya hanya bisa di pasar sekunder atau secondary market. Nah, dari sekian platform yang saya pakai di LendX, Santara, atau B-Share, dan Cardano, yang sudah buka secondary marketnya itu adalah di Cardano. Nah, pada tanggal Valentine ya, tanggal 14 Februari saya sudah terima email dari Cardano. Kalau hari ini, Senin 21 Februari 2001, itu akan dibuka pasar sekunder di platform Cardano. Lalu apakah ada proyek yang menarik? Apa ada yang bisa kita investasi? Dan bagaimana cara bekerjanya? Kita akan sama-sama lihat berikut ini. Oke, sekarang kita bisa lihat ya, ini adalah layar aplikasi handphone saya, aplikasi Cardano, dan di sini ada portfolio saya. Saya sempat berinvestasi di SPB Operta Shop di Kampung Rakyat, dan sekarang kita bisa lihat di tengah-tengah ini namanya bursa. Dan ini kalian bisa lihat ada di bagian bawah ini ada saham yang diperdagangkan. Ini biasanya tidak muncul. Ini hanya muncul di saat secondary market. Dan tidak semua project itu sudah ada secondary marketnya. Kenapa? Karena project itu harus berjalan dulu baru bisa diperjualbelikan. Nah, ini adalah beberapa project yang sudah berjalan. Itu ada kos-kosan ya, ada 5 kos-kosan di sini, Kos Abdi Susilo, Syahdan Residence, Gandaria Residence, Kartini Residence, Regental Residence, dan lain-lain. Nah, di sini harganya biasanya itu adalah harga awalnya itu adalah Rp1.000. Nah, di mana kita bisa lihat di performance mereka sebelumnya itu seperti apa. Nanti saya akan tunjukkan. Saya sudah melakukan analisa performance mereka selama ini seperti apa, membagi dividennya dan lain-lainnya. Dan sebenarnya saya baru akan beli kalau harganya di bawah daripada harga 1.000. Cuman kita bisa lihat ya, kayak Kos Abdi Susilo sekarang harganya sudah di kurang lebih 1.100. Kalian masih bisa beli sih kalau di 1.023. Tapi saya tidak akan beli di harga atas 1.000. Nah, cuman otomatis kan bagi mereka investor yang sudah berinvestasi di awal, mereka nggak akan jual rugi, mereka pasti bakal jual untung. Nah, tapi kenapa saya berharap saya beli di harga 1.000? Karena saya sudah melakukan survei dan kita akan lihat sama-sama survei saya atau analisa saya di laptop saya. Oke ya, kita pertama-tama akan lihat di sini. Ini adalah laporan keuangan dan prospektus beberapa kos-kosan Abdi yang sudah launching di platform Cardano. Ya, ini adalah catatan saya ya, kita bisa lihat nih ya. Ini Abdi di Gandaria ya, ini sekarang full capacity, harga bisa naikin sekarang ini full capacity, cuman belum sesuai dengan prospektus. Kenapa? Karena ini mereka sekarang harga kos-kosannya itu masih di bawah daripada harga yang seharusnya. Mereka lakukan diskon supaya karena pandemi ini supaya laku kos-kosannya. Cuman sekarang memang udah full capacity. Jadi sebenarnya Abdi Gandaria ini bagus, cuman potensinya untuk lebih bagus lagi itu lebih sedikit karena cuma bisa naikin harga doang. Dan ini kita bisa lihat ya daripada laporan keuangannya kuartal 1 sampai kuartal 4 2021. Saya sudah analisa semua.
dividen yang dibagikan kurang lebih segini, kalau kalian investasi 1 juta, kalian dapatnya sekian. Dan apabila saya kalikan dalam 1 tahun, itu kurang lebih rate-nya 6%-an ya, 5,7 sampai 6,7%. Ya, jadi kalau saya dengan investasi 1 juta dapatnya 6,7% dan kurang begitu liquid. Kenapa kurang begitu liquid? Karena kita baru bisa jual belikan itu pas secondary market. Bagi saya sekarang bank digital itu rate-nya kurang lebih 6-7% dengan kelikuitan yang cukup gampang ya. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, lebih cepat. Kenapa saya harus masukin ke investasi yang kurang liquid dengan hanya rate 5-6% gitu ya. Oke, berikutnya adalah Kos Susilo. Ya, Abdi Susilo. Ya, ini menurut saya juga bagus. Kuartal kedua mereka baru launching, kayaknya dapatnya itu kurang lebih rate-nya 4,7%, kurang begitu bagus ya. Kuartal ketiga naik menjadi 6,94% dan kuartal keempat ini naik lagi menjadi 7,2%. Jadi kesimpulan saya ini sebenarnya Abdi Susilo ini oke, cuman kalau dapat harga lebih murah lebih bagus lagi. Nah, jadi kesimpulan saya itu di secondary market ini sebenarnya ada beberapa project yang bagus ya. Saya nggak tunjukin semua Abdi yang mana aja. Kalian dari 5 tadi saya cuma tunjukin 2, yang lain kalian harus do your homework. Jangan nyontek saya semua gitu. Kalian analisa sendiri prospektusnya seperti apa, ikutin mereka punya RUPS seperti apa. Nanti kalian bakal dapat kesimpulan return yang mana yang tinggi. Nah, tadi menurut saya yang Susilo juga bagus, yang Gandari juga bagus ya. Cuman harganya sekarang jualnya nggak murah. Ya cuma dapat return sekitar 6-7%. Menurut saya lumayan menarik. Kenapa? Karena sekarang kalian udah di tengah jalan dan kalian udah nggak terlalu menanggung resiko daripada orang yang pertama kali investasi. Kenapa saya ngomong begitu? Karena bagi mereka yang baru pertama kali berinvestasi waktu itu di kos-kosan Abdi itu, mereka itu hanya melihat prospektusnya. Kos-kosannya belum jadi, mungkin kosnya bahkan gedungnya belum dibeli. Nah, sekarang orang investor yang pertama itu mengikuti proses itu. Bahkan mungkin karena 2020 pandemi ada yang proyeknya tertunda, otomatis mereka yang harusnya misalkan dapat dividen di tahun 2020 mungkin tertunda, tahun 2021 baru dapat dividen. Tapi bagi kalian yang sekarang beli di secondary market, kalian udah nggak perlu nunggu selama itu. Kalian sudah bisa lihat nih, oh historinya seperti apa ya, dan kalian bisa lihat proyeksikan kurang lebih ke depannya prospeknya seperti apa. Jadi sebenarnya resikonya tidak terlalu besar daripada orang yang pertama kali berinvestasi di kos-kosan tersebut. Tapi bagi saya ya returnnya oke, nggak ngomong nggak bagus ya. Karena 6-7% di atas bunga deposito tradisional, tapi masih di bawah menurut saya deposito bank digital atau di reksadana pendapatan tetap. Di mana ya deposito di digital banking ataupun reksadana pendapatan tetap, mereka tuh lebih liquid daripada di equity crowdfunding. Jadi menurut saya kalau equity crowdfunding itu minimal dividennya yang kita terima sekitar 10% baru menarik. Kalau nggak sebanding dengan resiko yang kita terima kalau menurut saya pribadi ya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian dan kita tunggu ya, karena beberapa crowdfunding yang lain belum ada secondary market seperti LendX ya, projectnya terus ada cuman belum bermunculan secondary market ya. Nah, jadi kalau bermunculan mungkin akan lebih menarik lagi. Oke, sekian video kita hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan kalau kalian mau support saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng tekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. Salam cuan dan bye-bye.